Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang rahmat dan nikmatnya selalu menyertai kehidupan kita dan kita manfaatkan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya dan para sahabat, karena jasa-jasa beliau kita mendapat hidayah petunjuk Islam yang insya Allah kalau kita tetap dalam keimanan kita dan kita mematuhi perintah dan larangan Allah kita jauhi, insya Allah kita akan diberi balasan surga di akhir dunia ini kelak. Dan juga tak lupa kepada para pejuang, para mujahid dakwah yang tak kenal lelah menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, bahkan harta, darah dan nyawa dikorbankan demi memperjuangkan tetap tegaknya agama Allah ini. Nah, sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Kali ini saya ingin berbicara mengenai kondisi terkini dari negara kita, bahkan di seluruh dunia, yang khususnya berhubungan dengan dunia pendidikan. Karena situasi terkini yang paling terpuruk, yang selalu menjadi fokus bidikan adalah dunia pendidikan. Apakah yang ingin saya sampaikan? Ikuti terus saya, ikuti terus channel saya, karena saya akan menyampaikan hal-hal yang insya Allah bermanfaat, tidak hanya di dunia, akan tetapi juga nanti di akhir. Sebelumnya, saya selalu mengingatkan dan selalu tidak bosan-bosan meminta kerelaan kepada sobat-sobat yang belum melaksanakan subscribe-nya di channel saya untuk melaksanakan subscribe-nya, karena subscribe sobat sangat membantu untuk kelangsungan channel saya. Di samping itu, dengan hanya satu kali subscribe, karena tiap satu orang hanya bisa melakukan subscribe satu kali saja. Dengan satu kali subscribe berarti sobat-sobat sudah sama-sama berdakwah dengan saya, sudah sama-sama menyampaikan kebaikan kepada orang-orang, mungkin orang terdekat kita, mungkin orang yang kita kasihi, mungkin orang yang jauh, mungkin orang yang tidak kita kenal. Tetapi semuanya insya Allah bernilai amal jariah yang pahalanya insya Allah akan terus mengalir sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat-sobat, sejak WHO menetapkan pandemi, maka di seluruh dunia terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan, yang sangat besar, kalau tidak bisa dikatakan 180 derajat perubahannya. Sangat terbalik. Dunia menjadi terbalik. Sejak adanya pandemi, yang ditunggu orang, yang dinanti orang bukanlah perkataan positif, akan tetapi perkataan negatif. Itu yang ditunggu. Sekarang justru kata positif menjadi hal yang sangat dihindari. Orang takut dikatakan positif. Orang menanti-nanti dikatakan negatif. Ini sudah terbalik. Dulu kita positif itulah yang kita cari, yang kita nanti, yang kita harapkan.
Tetapi orang sekarang mengharapkan negatif. Dan di dunia pendidikan, yang dulu siswa kalau bawa HP ke sekolah akan disita, akan diberi peringatan, bahkan diberi sanksi, orang tuanya dipanggil. Tetapi sekarang siswa sudah bebas memegang HP. Bahkan dari tingkat pendidikan yang paling rendah sudah memegang HP. Dan karena pandemi ini, sekolah tidak boleh melakukan tatap muka. Belajar secara daring. Belajar melalui internet, melalui online, melalui medsos. Dan dampaknya adalah kepribadian siswa, kedisiplinan siswa, kerapihan siswa, karakter dan akhlak siswa tidak terbina lagi. Mereka lepas dengan segala tingkah lakunya. Kalau di sekolah, siswa masih bisa dibina. Kurang disiplin, kita beri dia peringatan, teguran, bahkan sanksi agar berdisiplin. Karakternya bisa kita bentuk, bisa kita beri teladan. Akan tetapi sekarang tidak bisa lagi. Mereka bebas di rumah. Belajar daring itu mungkin hanya beberapa menit. Siswa atau anak-anak kita belajar di rumah. Belajar secara daring. Belajar melalui HP. Selebihnya mereka bermain game, atau jangan-jangan mereka membuka yang seharusnya belum layak mereka buka. Saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri, anak-anak usia mereka berkumpul dengan HP-nya, HP Android-nya di tangannya masing-masing. Mereka bermain game pagi, siang, sore, bahkan malam. Karena orang tuanya juga disibukkan dengan hal-hal lain. Apalagi orang tuanya yang ekonominya pas-pas. Mereka sibuk bagaimana memilih keperluan hidup mereka sehari-hari. Tidak ada waktu lagi mereka untuk mengawasi anak-anaknya. Bahkan mereka diberi beban tambahan untuk menyediakan alat belajar daring seperti HP, membeli data, dan seterusnya. Dan ini mau tidak mau mereka lakukan. Karena tuntutan belajar sekarang harus melalui HP. Siapakah yang diuntungkan? Guru? Murid? Orang tua? Tidak. Yang diuntungkan adalah para pebisnis. Dan apa yang didapat oleh orang tua, siswa, dan guru? Sebagai seorang guru, tentu saja kepuasan seorang guru ketika dia berdiri di depan kelas, memberi arahan kepada muridnya, memberi pelajaran, kemudian membina karakter mereka, membina disiplin mereka, membentuk mereka berakhlakul karim. Itu kepuasan seorang guru. Sekarang itu tidak ada. Semuanya seakan-akan tidak ada lagi sekolah, tidak ada lagi belajar. Dan jangan-jangan kalau ini terus berlangsung, mungkin sekolah tidak perlu lagi gedung, tidak perlu lagi ruang kelas. Sama dengan jualan-jualan online. Cukup satu ruang kecil, mungkin ruangan berukuran 2x2. Cukup. Karena semua dilakukan secara online, secara daring. Dan bagaimana dengan nasib anak-anak? Anak-anak kita sekarang dia dibina oleh HP-HP-nya, dibina
oleh Android yang mereka pegang. Dan kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan bagaimana dengan nasib mereka? Karena anak-anak terutama itu harus diberi contoh yang baik. Karena kadang-kadang diberi contoh yang baik saja, anak-anak tidak mengikuti. Apalagi kita lepaskan dengan HP-HP-nya, di mana yang HP itu banyak hal yang negatif yang bisa mereka lakukan.